Selamat malam saudara, kembali bersama dalam program ini bersama saya, Paulus Senoswarsana, Pase. Ya, kita ada dalam program Deep Talk with Pase, dan kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita di Matius pasal 7 ayat yang ke-15 malam hari ini. Ya, pasal 7 ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan malam sebelumnya. Dan kalau bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti, Bapak Ibu bisa ikuti tadarusan sebelumnya, bahkan kitab-kitab lainnya yang ada di Perjanjian Baru. Hampir kita selesaikan Perjanjian Baru, saudara ya. Itu ada pertinggalnya di YouTube, dan saya berharap saudara juga bisa mengikutinya bagi yang belum mengikutinya, supaya kita semakin punya pemahaman iman yang baik gitu ya. Saya mengajar sudah hampir setahun, saudara ya, program tadarusan Alkitab ini. Hampir semua kitab Perjanjian Baru, tinggal beberapa kitab saja kita coba selesaikan di dalam beberapa bulan di semester pertama di tahun baru 2022 ini. Dan kita akan lanjutkan tadarusan kita malam hari ini. Sebelumnya kita satu dalam doa, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kami mau melanjutkan Matius pasal 7 ayat 15 dan seterusnya. Bimbing kami Roh Kudus, sehingga ayat-ayat yang kami baca bisa kami pahami dan membuat kami menjadi pribadi yang hidupnya semakin menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita siapkan hari ini Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Ya, sudah ada bantuan Injil Matius pasal yang ke-7 ya, ayat yang ke-15. Perikopnya diberi judul hal pengajaran sesat. Jadi kita coba baca ya saudara ya. Kita baca bersama-sama. Ini apa nih? Ya, tidak bisa dihilangin ya. Kita
Kita coba baca ayat 15-nya, kita baca bersama-sama ya. Ayat 15, 3, 2, 1. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya saudara ya. Dikatakan kita harus waspada terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini yang udah berkali-kali ya. Saya khotbah soal nabi palsu, ada beberapa seri di channel YouTube ini, masih ada pertinggalnya. Nabi palsu itu selalu berasal dari lingkungan kita. Nabi itu imam, nabi itu hamba Tuhan. Ya, imam, hamba Tuhan dalam konteks 2022 ya pengkhotbah, pendeta, ya romo, ya pokoknya orang-orang yang secara rohani dianggap dituakan dan melayani Tuhan dalam gereja masing-masing. Itu saya berarti salah satunya. Nah ini kita ini, saya termasuk, itu berpotensi saudara menjadi nabi palsu ya. Makanya saudara hati-hati dengan pengajaran nabi palsu, karena semua nabi palsu itu seperti serigala yang menyamar seperti domba ya. Mereka aslinya serigala, tapi tampilannya seperti domba, supaya domba-domba yang lain tidak menganggap mereka bahaya gitu ya. Tapi ketika mereka lengah ya, serigalanya keluar dan menerkam mereka dan memangsa mereka. Jadi di ayat 6 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dari buahnya lah. Dan buahnya ini ya harus kita uji juga, bukan di musim pertama, bukan di musim-musim awal, tapi musim-musim selanjutnya. Karena saya masih ingat banget saudara, saya punya pohon yang musim pertamanya oke. Sehingga saya pohon mangga saya, ketika dia panen pertama kali itu oke, tapi panen kedua, panen ketiga, panen keempat ya tidak oke gitu ya. Berarti dari buahnya lah kita akan menguji semuanya. Dari tingkah laku, karakter, tindak tanduk, hidup mereka. Tapi bukan dari awal-awal saja ketika kita kenal. Ya, tapi terus kita perhatikan. Sebab nanti akan teruji, saudara. Seorang pelayan Tuhan yang benar itu akan teruji nanti oleh waktu. Di awal mungkin bisa tampilannya benar, tapi di akhir ya bisa kita ketahuan siapa dia sebenarnya. Karakter aslinya akan keluar, ya. Konsistensinya akan keluar, saudara. Dan ini yang saya selalu mengajak kita untuk jangan terlalu mendewakan ya hamba Tuhan. Ini juga selalu saya ingatkan pada diri saya untuk tidak terlalu menganggap diri kita hebat. Karena saya, kalau mau jujur, kalau ngomong sama diri saya berpotensi untuk menyesatkan orang atau menjadi nabi palsu yang salah, membawa orang bukan kepada Tuhan, malah kepada setan. Nah, dengan kesadaran yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, paling tidak sampai detik ini saya selalu berjaga-jaga buat pengajaran yang saya berikan. Buat pernyataan-pernyataan atau buat keputusan-keputusan yang saya lakukan. Dan sampai sekarang ini saya merasa bahwa keputusan yang saya ambil itu hampir semuanya masih dalam koridor yang tepat. Kalau yang tepat itu tidak diterima, tidak bisa pahami oleh yang lainnya, ya saya memahami karena saya tidak mungkin bisa memuaskan semua orang kan. Tapi saya belajar untuk bisa memahami, mengerti semua itu. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nggak mungkin bisa. Dari rumput, dari semak, pasti yang keluar adalah duri. Bukannya buah anggur yang manis atau buah ara yang menyegarkan. Ya, pasti duri. Jadi tinggal tunggu waktu aja. Kayaknya hijau, royo-royo, segar, mata jadi enak memandang hijaunya rumput. Tapi tunggu waktu aja. Dalam beberapa bulan akan muncul duri yang kalau kita injak tanpa alas kaki bisa melukai kulit kaki kita. Ya. Jadi saudara, nabi palsu seperti itu. Ayat berikutnya, ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan itu konsisten. Kalau pohon yang baik
dan di musim pertama dia menghasilkan buah yang baik, dan kalau kita treatment pohon itu dengan baik, maka terus akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik, mungkin buah di musim awal bisa menghasilkan buah yang baik. Tapi meskipun menghasilkan buah yang baik, kalau memang pada dasarnya dia pohon yang tidak baik, musim berikutnya nggak baik. Kita treatment kayak apapun, kalau pohonnya sudah tidak baik, ya tidak akan baik, saudara. Itu yang saya bilang bahwa orang jahat tetap jahat, apapun agamanya. Orang baik tetap baik, apapun agamanya. Orang baik itu bukan orang yang Kristen aja, saudara. Orang yang baik itu banyak di luar sana. Jauh lebih banyak orang baik di luar sana mungkin daripada orang Kristennya. Juga lebih banyak orang yang jahat di luar sana tentunya daripada orang Kristennya. Kalau kita lihat Kristen secara di Indonesia ini minoritas, Kristen di dalam dunia ini juga ya tidak mayoritas kan. Lebih banyak yang penganut agama lain atau yang tidak beragama jika ditotal dibandingkan dengan orang yang mengaku sebagai seorang Kristen. Jadi, apakah itu bisa berubah? Bisa, saudara. Kalau kita punya pohon yang baik, terus kita misalnya tidak treatment pohon itu selanjutnya, ada hama, ada binatang-binatang yang merusak bagusnya pohon itu, unsur hara di tanah juga tidak kita jaga, ya pohon yang baik lama-lama akan buruk. Apakah pohon yang jelek akan bisa jadi baik? Ya meskipun susah, tapi ada kemungkinan, saudara. Semua padi-padi varian unggul yang dihasilkan oleh misalnya fakultas-fakultas ekonomi pertanian yang ada, IPB misalnya, yang bekerja sama dengan ya departemen terkait, pemerintah yang menekuni hal-hal yang terkait, itu menghasilkan kan bibit-bibit padi varian unggul. Dari mana itu? Itu kan dihasilkan dari benih-benih padi varian yang kurang unggul sebelumnya atau yang kurang baik sebelumnya. Itu ditabur di sawah, kok kurang baik, mungkin biji-bijiannya, biji padinya itu dikasih treatment khusus. Ya, saya nggak tahu karena saya bukan orang yang berahli dalam membuat varian-varian yang baik ini, nggak ada ilmunya sama sekali. Akhirnya ditreatment sedemikian rupa sehingga sampai beberapa penelitian ya akhirnya keluarlah hasil yang memuaskan, ini varian padi yang unggul. Sehingga sekarang ini saya sering dengar petani sekarang bisa panen 3 kali, 4 kali dalam setahun. Yang dulu itu, yang saya ingat saya kalau saya pulang kampung ke rumah mbah saya, ya panen paling hebat ya 2 kali setahun. Itu pun kalau tidak gagal dengan wereng, itu pun tidak gagal dengan cuaca dan lain sebagainya. Musim kemarau kah, musim hujan yang berkelebihan kah. Jadi kalau semua running well ya maksimal 2 tahun, nggak bisa lebih daripada itu seingat saya. Tapi hari-hari ini saya dapat informasi ya setahun bisa 3 kali. Dan bukan saja panennya lebih banyak, tapi juga hasil yang dihasilkan lebih banyak. Beberapa puluh tahun yang lalu mungkin petani ya tetap mungkin sampai sekarang hanya 2 kali setahun panennya. Tapi padi yang dulu ya bulir-bulir padinya ya sedikit. Sepertinya rimbun tapi bulir padinya sedikit. Nah varian padi yang unggul sekarang ini ya rimbunnya sama tapi semuanya isinya buliran-buliran padi. Sehingga padi atau benih atau butir-butiran padi yang dihasilkan yang kemudian menjadi beras itu jauh lebih banyak, lebih berat daripada produksi padi di beberapa dasar-dasar yang lalu. Ada perubahan-perubahan. Jadi karakter kita bisa rubah kalau kita sadar, tapi kalau kita nggak sadar itu karakter yang buruk yang kita miliki, ya kita nggak akan bisa berubah jadi baik. Jadi harus menyadari diri dulu, introspeksi diri. Orang yang introspeksi diri itu orang yang nggak pernah merasa dirinya hebat, orang yang nggak merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Makanya saya selalu belajar untuk mengapresiasi orang. Ya, saya karena dunia saya pelayanan, saya tidak pernah menganggap orang yang lebih muda dari saya itu ya khotbahnya lebih jelek daripada saya gitu. Kalau ngomongin hal yang sederhana itu ya. Ya, karena nggak serta-merta pendeta yang usianya lebih tua itu khotbahnya lebih bagus. Kalau kita objektif kan kita harus nilai begitu juga, saudara. Jadi ya saya belajar untuk terus memposisikan diri. Ya paling tidak hanya di kelas saja. Saya memposisikan diri harus lebih tahu daripada mahasiswa saya dong. Kalau saya jadi dosen terus saya,
yang bener loh. Ah, yang bener masa sih? Masa sih ada begitu? Nah, kalau saya sebagai dosen seperti itu ya mahasiswa saya tentu tidak akan respect kepada saya, ya. Tapi di luar itu ya saya selalu menghargai. Saya bahkan khotbahnya tim The Way yang ada di YouTube itu saya nonton semuanya, saudara. Mungkin ketika mereka rekaman saya tidak ada di tempat, tapi hasil hasil apa namanya pembicaraan mereka, obrolan mereka itu saya ikuti, saya perhatikan, dan saya ya mendengarkan. Meskipun beberapa yang khotbah itu hampir semuanya ya, nggak semuanya ya, itu tahu ilmu khotbah dari saya mengajarkan mereka. Mungkin juga mereka melihat gaya khotbah saya juga, jadi ada andil saya lah di situ. Tapi saya belajar mendengarkan mereka, saya mengapresiasi mereka. Jangan jadi orang yang menganggap kalau saya sudah pendeta, saya pasti lebih hebat daripada yang lainnya. Saya sudah melayani, maka saya lebih hebat daripada yang lainnya. Itu nggak ada dalam kamus saya dan tidak akan pernah saya camkan dalam hidup saya sebagai pelayan Tuhan. Dan saya makanya termasuk orang yang terkaget-kaget gitu. Kalau ada orang merasa kalau dia sudah pendeta, dia sudah hamba Tuhan, terus dia merasa dia harus diapresiasi lebih daripada yang lainnya, atau menganggap hebat daripada yang lainnya. Padahal ya, apa sih hebatnya status pendeta itu gitu loh, saudara? Apa hebatnya status seorang pelayan Tuhan itu? Bukankah melayani Tuhan itu bukan suatu hal yang harus dibanggakan? Pelayan gitu, apa yang harus dibanggakan dengan status pelayan gitu, saudara? Ya. Andai kata kita dianggap pelayanan yang paling hebat, pelayanan yang paling baik, pelayanan yang paling berbakti, ya kita juga mestinya sadar bahwa kita ya bisa dianggap hebat itu karena melayani Tuhan kita, ya kan? Ya, saya sering dengar apa namanya YouTube-nya Rans Entertainment, punyanya Raffi Ahmad, artis itu, saudara. Hampir semua orang-orang yang kerja sama dirinya itu apa namanya jadi selebgram juga. Instagramnya tuh semuanya udah centang biru, hampir semuanya. Jadi bisa dapat endorse gitu ya. Saya pernah dengar kalau nggak salah itu asisten-asistennya itu ya gaji bulanannya sama endorsan yang dia terima dari dia mempromosikan barang di Instagram itu ya jauh lebih besar endorsementnya itu. Itu bisa puluhan sampai ratusan juta katanya. Gajinya nggak mungkin, namanya gaji asisten berapa sih? Ya, sebesar-besarnya ya nggak mungkin sebesar gajinya direktur kan? Ya mereka bisa begitu, ya bisa dianggap hebat, dikagumi, bahkan ada seorang pembantunya artis ini, saudara, itu punya usaha, ya, dan usahanya itu banyak yang beli, jalan, ada yang jualan parfum pakai namanya dia, bayangin saudara, maafkan saya ya. Ini pembantu ya suatu posisi jabatan yang ya gimana lah begitu ya, tapi dia punya parfum dan parfumnya itu laku, mereknya namanya dia. Ini kan sesuatu yang harus diapresiasi. Nah bagi saya ini orang hebat. Tapi kalau kita dengarkan wawancara para pembantu-pembantunya si artis ini, mereka selalu berkata bahwa ya mereka bisa begini karena mereka bekerja di lingkungan yang baik. Mereka punya bos yang baik gitu, yang bos memahami. Jadi di tengah waktu mereka tidak bekerja, di tengah apa namanya padatnya kerjaan mereka kalau mau promoin barang, ya mereka masih dipahami dan dimengerti. Kan ada beberapa bos yang kalau udah kerja sama gue aja, nggak usah usaha-usaha yang lain. Ada yang seperti itu. Tapi artis ini rupanya enggak. Nah saya memahaminya, Tuhan juga begitu. Ya, jadi apa namanya? Kalau kita jadi pelayan Tuhan dan kita dianggap jadi pelayan yang hebat oleh orang lain, hamba Tuhan yang hebat oleh orang lain, bukankah itu artinya Tuhan kita yang baik buat kita? Jadi janganlah curi kemuliaan Tuhan itu. Ya. Jadi siapapun kita ya kita sadar bahwa kita bisa begini karena Tuhan. Itu poinnya. Dan itu prinsip yang harus dipegang, saudara. So jangan anggap diri kita lebih hebat dari orang lainnya. Selalu lebih unggul daripada yang lainnya. Nggak begitu, saudara ya. Sama-sama kita posisikan diri kita dengan baik. Ayat berikutnya. Ayat yang 19 ya, saudara. Ayat 18. Ayat yang kali 18 kurang lebih kalimatnya sama. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, persis kayak pohon mangga di depan saya itu, di depan rumah saya. Awal-awal itu ada pohon peninggalan dari orang yang punya rumah ini karena saya beli rumah second dulu. Ada pohon mangganya, katanya buah mangganya bagus, ya, tapi nggak pernah berbuah. Nah, pas saya tinggali beberapa tahun, akhirnya berbuah. Ya, buah awalnya lumayan lah, ya, tapi tidak selebat. Saya udah kasih treatment kayak apapun yang saya bisa baca dari Trubus, bagaimana mengolah uh, mangganya kalau nggak salah mangga Budi Raja atau apa gitu, sampai kayak tinggi, besar gitu ya, dan manis dan nggak lembek garing. Jadi Budi Raja kalau nggak salah ya. Maafkan saya kalau saya salah ya. Budi Raja, pokoknya ada budi-budinya gitu lah. Dan itu kalau kita ke toko buah ya, itu termasuk mangga yang ya oke lah kalau memang lagi matang pohon, itu enaknya minta ampun. Ya, tapi kok musim pertama sampai musim kedua tuh jangkanya panjang. Terus ketika ada juga buahnya nggak selebat, padahal pohonnya itu lebat sekali. Akhirnya pertama ditebang doang beberapa rantingnya. Saya pikir mungkin kebanyakan ranting, jadi vitamin dari bawah tanah nggak naik ke atas. Karena di bawahnya udah saya kasih pupuk segala macam. So. Tapi juga nggak berubah-ubah juga. Sampai singkat cerita saya bilang, ini pohon ini nyusahin aja nih. Ya. Nyusahinnya apa? Ya baiknya dia cuma jadi rimbun aja, tapi sampah di mana-mana. Dan karena pohon itu besar ya saya tidak punya akses untuk bisa buat apa-apa gitu di area itu. Rumah kami kan tidak besar ya. Terasnya kecil gitu ya. Jadi kalau ada pohon mangga di situ ya saya nggak bisa naruh apa-apa karena pohon mangga kan batangnya besar, rantingnya banyak ya, daunnya sering rontok. Ya, akhirnya saya putuskan udah tebang aja lah sampai ke bagian paling bawah sehingga buah pohon itu nggak mungkin bisa tumbuh lagi. Ya, ini yang terjadi. Ya, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya sih nggak dibuang ke dalam api ya. Karena kalau membakar ya pasti diomelin sama tetangga. Jadi saya minta tukang sampah taman ya itu untuk kembali dengan truk yang masih kosong supaya ranting-ranting dan juga batang-batang itu bisa diangkut di truk yang masih kosong supaya bisa dibawa kemana lah gitulah. Sebab kalau dengan sampah-sampah pohon yang lainnya tentu kan itu rantingnya besar-besar ya, takut nggak muat. Jadi saya bayar orang untuk ngebuang itu semuanya. Nggak dalam api, tapi pasti saya tebang gitu. Saya yakin saudara juga demikian. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tapi sekali buahnya harus buah yang konsisten. Buah yang di musim pertama, musim kedua, musim ketiga ya bagus terus. Ya. Dan kita nggak bisa menghakimi pohon hanya dari buah pertamanya. Ada pohon yang kadang-kala di buah pertamanya itu asem loh, kecut loh. Tapi mungkin dia lagi belajar berbuah. Dan buah kedua, ketiganya ternyata manis. Sebaliknya juga. Seperti pohon mangga saya itu awal pertama, saya pikir ya nggak rimbun lah buahnya gitu ya. Tapi manis. Tapi kok musim berikutnya lama banget gitu ya. Dan ya semakin sedikit buahnya dan buahnya semakin tidak terlalu manis. Penipuan di awal. Jadi buah itu jadi ukuran, ya. Tapi ya harus konsisten. Saudara menilai hamba Tuhan, menilai seseorang ya dari karakternya dia, sikapnya dia. Ya tapi bukan cuma kesan pertama baik, terus kita langsung bilang orang ini baik. Ya, harus ada kesan-kesan berikutnya dan itu nggak boleh hilang. Kita harus terus perhatikan. Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu ada seorang artis yang melaporkan pembantunya ke polisi karena pembantunya itu tanda kutip mencuri lah, menggelapkan sertifikat tanah milik orang tuanya. Dan pembantunya ini jadi kaya raya karena menjual atau menjaminkan sertifikat milik orang tuanya ke bank atau dijual gitu. Dan artis ini baru tahu beberapa tahun kemudian. Padahal artis ini dan juga orang tuanya itu pasti punya kesan yang baik terhadap si pembantu ini. Karena menurut konon ceritanya pembantu ini diambil ya sejak masih anak-anak, sudah dianggap anak lah gitu. Kerja di rumah itu tapi ya bukan diperlakukan seperti pembantu, disuruh sana disuruh sini, tapi juga dididik dengan baik lah gitu. Tapi tadi air madu dibalas dengan air tuba. Kesan itu nggak bisa langsung kita begitu saja, harus terus
kita amati. Dan faktanya saudara, tinggal tunggu waktu karakternya terbongkar. Orang jahat tetap orang jahat, apapun agamanya. Orang baik tetap orang baik, apapun agamanya. Ya. Jadi kelihatan, dan akhirnya itu terjadi ribut-ribut di beberapa bulan yang lalu, viral itu. Sampai sekarang mungkin masih dalam proses hukum, karena saya belum mendengar lagi apa keputusannya. Dan saudara, ini yang saya mau katakan, bahwa buah memang menjadi ukuran. Tapi buahnya juga harus kita terus perhatikan di setiap musim. Ya, lanjut ya. Ayat 21. Sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan cuma orang Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berkata Yesus, Yesus. Bukan setiap orang yang membawa Alkitab kemana-mana, pakai anting salib, palung salib kemana-mana, berkata shalom di mana-mana, itu langsung kita anggap bahwa ini adalah orang yang benar. Orang yang melakukan kehendak Bapa lah orang yang benar. Buah. Jadi dia jadi orang baik, orang yang mengampuni, orang yang mengasihi, orang yang memperlakukan orang lain baik. Ya. Itu kan buah, saudara. Dia melakukan kehendak Bapanya, kelihatan sama orang lain, itu kan buah. Ya. Orang yang ya sakit hatinya itu, kalaupun sakit hatinya belum sembuh, nggak dieksplor gitu ke orang lain, disembunyikan rapat-rapat, ya. Sehingga dia tidak menjatuhkan orang lain, kan begitu saudara, ya. Ya, hari-hari ini di sosial media kan kita banyak lihat orang dengan mudah ngebully orang lain, ngejahatin orang lain, berbeda prinsip langsung kayak macan mau menerkam kelinci gitu saudara. Ya kita sama-sama lah menjadi orang yang dewasa gitu. Dan saya berharap kita nggak ada yang melakukan hal itu. Ya. Saya berusaha tidak mengerjakan itu dalam hidup saya. Paling tidak, ya mulai sekarang lah. Mungkin dulu di awal-awal pertobatan saya, ketika saya masih usianya sangat muda, masih sangat dinamis, sangat emosional, mungkin pernah gitu. Tapi ya sekarang saya berusaha untuk redam lah. Usia sudah bertambah, sudah menjelang setengah abad saya ini saudara. Tinggal beberapa tahun lagi. Kayaknya umur saya juga tidak terlalu lama lagi. Saya sudah jadi pelayan Tuhan hampir 20 tahun. Ya saya maulah gitu. Bukan cuma pintar khotbah doang, tapi benar-benar menjalankan apa yang Tuhan mau. Melakukan kehendak-Nya. Saudara juga usahakan, meskipun mungkin saudara usianya jauh di bawah saya. Bahkan itu sound good banget kalau saudara sejak masa muda itu sudah berusaha hidup jadi orang yang melakukan kehendak Bapa. Saya usia 27 tahun baru bertobat. Dan itu pun perjuangannya masih mati-matian. Sampai paling tidak saya di usia sekarang ini yang lebih bisa ya objektif. Saya tuh berusaha untuk objektif, saudara. Saya dosen. Ya. Orang-orang yang menjadi mahasiswa saya, ya saya kalau kasih nilai yang objektif gitu. Hasil sesuai dengan apa yang dia performance-nya dia. Kalau ujian saya anggap salah, ya salah, nilainya berarti nggak maksimal. Nah ini kan ya faktor yang harus ya susah juga gitu. Contoh, kalau istri saya juga mahasiswa saya, tapi tidak selalu setiap mata kuliah saya kasih dia A. Kalau saya lihat performance-nya nggak bagus, ya saya kasih amin mungkin, AB mungkin, B+ mungkin, B mungkin, ya. Saya berusaha untuk objektif. Apakah dengan Sylvie adalah istri saya, maka saya harus kasih A terus-terusan dia, tanpa saya lihat performance-nya. Kalau begitu kan berarti saya tidak jadi dosen yang objektif. Ya. Ada mahasiswa yang tidak saya kenal atau barulah saya kenal, bukan orang the way. Tapi kalau performance-nya bagus, attitude-nya bagus, hasilnya bagus, saya kasih A. Ada beberapa orang the way yang saya lihat, meskipun saya melayani sama mereka asik gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau pas di ujiannya dia performance-nya nggak bagus. Ada tim saya, saudara, itu saya kasih deadline tugas
misalnya hari Senin, baru ngerjain hari Rebo. Ya, meskipun hasilnya yang dia kumpulkan ke saya bagus. Apakah saya kasih nilai maksimal? Loh, komitmen kita hari Senin dikumpulin. Dia ngasihnya terlambat. Apapun alasannya, dia ngasih terlambat baru kasih argumentasi. Itu kan salah. Yang benar itu kan ketika sudah komitmen Senin dan Senin belum terjadi, belum jadi Senin, masih hari Minggu gitu ya. Dia hubungi saya dong, etikanya kan gitu, Pak. Saya kayaknya Senin belum bisa ngerjain tugas, Pak, karena masalah saya seperti ini. Ada masalah lah yang memang masuk akal gitu. Kalau dia sampaikan, berikan saya waktu hari Rebo, terus ketika saya bilang, oke, karena kamu sudah minta izin dan alasanmu bisa saya terima, Rebo. Ya. Tapi dia ngumpulin Rebo, baru ngasih argumentasi, Pak, minta maaf, Pak, baru hari bisa ngumpulin Rebo, Pak. Karena Senin, Selasa saya gini. Ya. Dia ngasih alasannya udah terlambat deadline-nya Senin. Harus saya kasih A meskipun hasilnya bagus. Ya enggak lah, saudara. Padahal itu orang the way. Nah, sikap-sikap seperti ini kan harus kita pertontonkan. Ya. Harus bisa dilihat oleh orang. Ya. Jadi, ya ini yang harus kita bisa kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Jangan gara-gara hubungan emosional, akhirnya kita nggak bisa menilainya dengan objektif. Dan saya memang puji Tuhan bukan orang seperti itu. Ya. Saya sudah bilang sama saudara, saya berani ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya nggak pernah di jemaat The Way ya, di dalam keluarga besar The Way ya. Saya tidak pernah memperlakukan orang yang punya andil besar terhadap pelayanan di The Way jauh lebih baik daripada yang jemaat baru. Ya. Sebab saya nggak pernah begitu juga. Ya. Kalau mau ngomong hitung-hitungan, jemaat lain itu sama saya kalau korbannya ya nggak ada apa-apanya. Tapi saya nggak pernah menghitung itu. Karena bagi saya memberi yang terbaik buat Tuhan ya memang sudah sepatutnya. Makanya saya berpikir juga orang lain mestinya begitu. Tidak kemudian mengingat-ingat, menghitung-hitung, dan ngerasa punya andil besar terhadap gereja. Kemudian mau diperlakukan yang tidak objektif tadi. Saya mengajar kita semua untuk jadi orang yang bisa objektif dalam menilai apapun itu, ya saudara ya. Jadi lanjut ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, tapi ingat bukan buah musim pertama saja, tapi setiap buah dalam sisa hidupnya. Ayat yang ke-22. Melakukan kehendak Bapa itu penting. Ayat 22 ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat-mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Nah ini kan orang yang ngerasa punya andil gitu. Aku udah gini, aku udah ini. Aku udah ngelakuin ini buat gereja, aku udah melakukan ini buat gembalaku, aku sudah berikan semuanya. Dan ternyata Tuhan bilang, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, kalau melakukan sama apapun yang terbaik buat Tuhan itu bagus loh, saudara. Tapi lakukan dengan tulus. Orang ini kan ingat-ingat gitu ya. Ingat-ingat apa yang dia sudah perbuat untuk Tuhan, supaya dapat kredit poin dari Tuhan gitu. Apakah kita seorang hamba, seorang pelayan yang diselamatkan dengan diberikan kasih karunia oleh Tuhan, kita bisa hidup seperti ini gitu? Bukankah kalau kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, itu sudah sewajarnya, karena Dia sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kita, yakni penebusan atas salah dosa kita, sehingga di mata Tuhan kita kudus, karena dosa kita sudah ditebus oleh Anak. Jadi mengklaim diri bahwa aku sudah ngelakuin ini, aku sudah berbuat ini, aku pernah melakukan hal ini, itu nggak bagus, saudara. Meskipun awalnya bagus, tapi kalau akhirnya ketahuan kita seperti ini, itu nggak bagus, saudara. Makanya Tuhan bilang, nyala kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena ternyata kamu ketika mengusir setan demi namaku,
menyembuhkan orang sakit demi namaku, ya. Kemudian juga berseru kepadaku, Tuhan, 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 kamu ternyata punya udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Punya maksud, punya tujuan. Kamu nolong orang, ternyata pengen punya tujuan. Kamu kasih pinjaman sama orang, ternyata punya tujuan. Kamu berbuat baik, ternyata punya tujuan. Jahat kamu. Aku berbuat baik padamu, gak minta tujuan apa-apa kok. Makanya saudara, sekarang ini kalau kita sudah ngelakuin apapun buat Tuhan, ya tulus aja buat Tuhan, gak usah diinget-inget lagi. Jangan jadi ngerasa hebat kalau sudah melakukan sesuatu, sebaliknya juga jangan merasa kecut hati kalau belum melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu entah baik, entah buruk, entah hebat, entah belum, entah nggak ada, yaitu mestinya jangan kita masukkan dalam CV kita. Karena kurikulum vitae atau biografi atau catatan hidup kita ini, ya, itu kan kita mau berikan kepada Tuhan. Ngapain? Ngapain kita yang menuliskan kebaikan kita dengan tinta dan pena kita sendiri? Bukankah Tuhan sudah mencatatnya dengan penanya Dia? Dan Dia tahu loh apa yang kita lakukan. Jadi biarlah Dia yang memberkati kita kalau memang kita harus dan sudah sewajarnya dapat berkat dari apa yang kita lakukan, gitu maksud saya. Jangan kita mengklaim-klaim dan merasa sudah hebat. Ini emang sepertinya mudah, tapi susah saudara dikerjakan. Dan saya dalam hidup ini menemukan banyak orang di sekitar saya yang ternyata ya belum. Awalnya saya pikir sudah, tapi ada momen dalam hidupnya ternyata ya tadi, semua yang dia lakukan untuk gereja, untuk pendetanya, untuk orang lain, untuk pelayanan, ternyata dia masih ingat-ingat itu sebagai hasil karyanya dia. Sedih loh saya, saudara. Saya aja berusaha seperti Paulus, meskipun itu berat saya kerjakan. Saya nggak pernah pikirin apa yang kemarin sudah saya lakukan. Kalau saya lakuin hal yang baik, ya sudah. Kalau ada keluarga yang sudah mau bercerai, saya layani, dan tidak bercerai, ya sudah. Saya nggak ingat-ingat. Kemudian ketika keluarga ini jadi harmonis, kemudian saya hubungi mereka terus ingatkan, kalian dulu mau bercerai loh, kalau nggak bukan karena saya, kalian udah bercerai loh. Ya, ini saya mau bikin program pelayanan ini, tolong bantu saya. Nggak pernah, seumur hidup saya nggak pernah begitu. Saya nggak pernah doain orang, layani keluarga tertentu, setelah masalahnya lewat. Saya nggak pernah menghubungi orang lain itu dengan tensi meminta-minta. Kalaupun saya masih berhubungan, ya hanya mendoakan saja, nggak ada mikir apa-apa. Kecuali orang itu tidak mau lagi saya hubungi, ada beberapa memang. Ya mungkin risih lah, atau mungkin juga jadi ngerasa gimana, kan orang karakternya beda-beda ya. Pak Seno, saya kalau diteleponin Pak Seno saya deg-degan loh. Jadi gimana? Ya nanti kalau Pak Seno nggak keberatan, saya aja nanti yang kalau ada masalah saya hubungi Bapak ya. Soalnya kalau Pak Seno hubungi saya tuh kayak saya deg-degan. Ya mungkin ada orang begitu. Ya kalau orangnya begitu ya mau gimana? Maksud saya hubungi terus. Ya, saya bahkan untuk mendoakan orang itu nggak langsung saya doain, saya WhatsApp dulu. Itu etika saya ya. Mungkin beda sama saudara, saya nggak tahu ya. Bu, Pak, Shalom, apa kabar? Semoga diberkati senantiasa ya. Saya kepengen nih doain Bapak dan Ibu, ada waktu apa tidak? Saya biasanya langsung munculin tanggal. Saya hari ini tanggal segini, jam segini, sama hari ini jam segini, tanggal segini, kira-kira kosong. Kalau Bapak Ibu berkenan, ya kita doa bareng ya, supaya paling tidak saya bisa mendoakan apa yang sedang Bapak Ibu gumuli. Ada yang merespon, ada yang tidak merespon, ada yang sesuai dengan tanggal itu dan berkenan, ada yang minta dijadwal ulang. Ya. Tapi habis itu ya udah, saya cuma doain aja, saya nggak minta apa-apa. Dan itu haram bagi saya. Saya berkali-kali bilang, minta-minta itu haram. Lakuin aja. Dan kalau akhirnya habis saya doain rumah tangganya dipulihkan Tuhan, bisnisnya dipulihkan Tuhan, ya udah gitu. Kalau andai kata orang itu nggak ingat sama saya pun juga is okay gitu. Apakah bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya saya nggak hubungi lagi, saya nggak mau hubungi lagi,
Enggak, saya tetap hubungi. Kalau memang masih mau doakan, saya doakan terus. Jadi jadilah orang yang seperti ini gitu. Nggak punya merasa bahwa sudah melakukan hal yang hebat. Jangan berusaha untuk piutangi orang gitu. Jadi orang itu ngerasa berhutang sama kita. Kerjakan aja bagian kita. Kalau bagian saya mendoakan orang itu udah sewajarnya. Tiba-tiba ada orang minta dilayani, itu sudah sewajarnya. Dan kalau itu domba-domba saya, pasti akan saya berusaha layani. Meskipun waktunya ya mungkin bisa menyesuaikan gitu. Ya. Kayak kalau ada keluarga lagi ribut-ribut, ya saya lagi ada sesuatu dan saya bilang juga, ini tenangkan diri dulu kalian. Kalau masih panas begini juga saya datang juga percuma. Tenangin diri dulu, kalau udah tenang, yuk nanti kita ngobrol dengan kepala dingin. Sebab saya punya pengalaman, saudara, kalau ada misalnya suami istri lagi ribut besar gitu ya, saya datang ke tengah-tengah itu juga nggak bisa selesai itu. Kalaupun tampaknya selesai, dalam prakteknya ya nggak selesai, saudara, karena masih emosional. Dan akhirnya mereka dengerin saya di momen itu mungkin karena sudah, kok pendeta nih 4 jam, 5 jam muter-muter di sini, gue juga capek, gue juga ngantuk ya. Redanya tuh bukan reda karena ngerti dan sadar akan kesalahan mereka masing-masing. Redanya karena capek dan udah bete aja sama saya, udah daripada ribut-ribut mulu, daripada perpanjang, ya udah iya didoain ya. Tapi kalau udah tenang, kepala dingin ya, datang kita layani, itu bisa terbuka itu. Ternyata gue salah ya tadi kemarin ya. Ya kalau keluarga ini mau, suami istri mau memulihkan rumah tangganya, pasti ada jalan dari Tuhan. Ya. Tapi kalau udah dipulih, saya nggak akan terus mepet gitu. Bukan tipikal saya. Mungkin satu sisi orang bilang, kalau gembala terus mepet terus Pak, harus layani terus. Kalau udah keluarga ini udah saya lihat udah mulai oke, ya sudah. Ya. Mereka nggak ingat apa yang saya lakukan kemarin-kemarin atas rumah tangga mereka, ya udah. Sebab saya lakukan itu bukan untuk mereka sih sebenarnya. Tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan aja. Jadi kalaupun tidak diapresiasi oleh orang, ya karena saya lakuin tujuannya untuk Tuhan, ya saya tenang aja. Kalau diapresiasi sekalipun, saya juga tidak akan menjadi orang yang jadi merasa hutang budi sama orang itu. Karena saya lakukan itu untuk Tuhan. Kalau Tuhan izinkan orang itu untuk memberkati saya, ya berarti kan atas seizin Tuhan, atas kendali Tuhan. Nah ini nih, yang kayak gini nih nggak banyak, saudara. Saya dalam perjalanan saya tuh belum banyak lah. Ada yang kayak gini lah, bahkan lebih hebat dari saya nggak pungkiri, banyak gitu. Tapi dalam pelayanan nggak ada, jarang sekali yang setulus ini gitu loh, saudara. Dan saya kepengen saudara punya hal seperti ini, makanya saya berusaha bagikan. Saya ketika ngomong ini, saya mikir gimana cara nyampe ini supaya sampai kepada saudara. Jadi jangan pernah menghitung-hitung apa yang sudah kau lakukan untuk Tuhan dan untuk sesamamu, saudara. Lakukan aja dengan tulus. Ayat 23 ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai saudara nanti dianggap Tuhan, merasa diri kita sudah orang benar, ternyata di mata Tuhan kita adalah pembuat kejahatan. Wah, kacau saudara. Jadi jangan lakukan itu. Perikop berikutnya ya. 2 macam dasar ya, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini menarik, saudara. Ya. Kalau kita kembali kepada ayat-ayat tadi, Tuhan berkata bahwa orang yang dengarkan perintah Tuhan, orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Jadi bukan cuma dengar tapi melakukannya. Mendengar itu penting karena dengan mendengar firman Tuhan kita membuat iman kita bertumbuh. Tapi melakukannya membuat iman itu berbuah.
Dan ini kan ayat-ayat yang ada di pasal 7, baik yang kemarin kita sudah bahas maupun malam hari ini yang di awal tadi. Bahwa kita harus berbuah, ya. Bahwa kita harus berdampak, melakukan kehendak Bapa, bukan cuma teriak-teriak Tuhan, Tuhan doang. Jadi mendengarkan perkataan Tuhan itu penting, tapi melakukannya itu juga penting. Dan kalau bisa dilakukan dua hal ini, maka kata Tuhan, ia akan seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau di atas batu, turun hujan, banjir, rumah itu tidak akan terlanda oleh banjir, nggak akan hanyut, nggak akan rubuh, karena didirikan di atas batu yang kuat. Konteks zaman dulunya karena tanah di Israel sana adalah pasir, saudara. Jadi rumah itu harus dibangun di atas batu. Kalau cuma di atas pasir langsung didirikan tembok begitu, ya mungkin kuat. Tapi ketika ada hujan dan ada badai, banjir bandang misalnya, tiba-tiba air meluap dari sungai, itu kalau rumahnya di atas pasir ya akan terseret dan roboh dan hanyut. Tapi kalau di atas batu, ya batunya besar, batunya kuat, ya, air itu paling hanya menerpa batu dan tidak akan menggoyahkan bangunan yang dibangun di atas batu itu. Jadi orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, itu ancaman sebesar apapun, dia akan tetap kokoh. Beneran. Dan ini sudah saya alami. Saya tidak berkata bahwa saya sudah mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya 100%. Saya masih jauh. Saya sedang berproses, sedang berusaha. Entah kapan saya menggapai kesempurnaan itu. Yang saya imani, saya kayaknya nggak mungkin mengalami kesempurnaan seperti Tuhan tuh di bumi ini. Ya paling nanti. Karena akhirnya anugerah Tuhan itu terjadi sempurna atas saya dan saya mati. Sehingga Tuhan lihat saya ya sempurna. Tapi selama saya hidup kayaknya dengan kehidupan di dunia ini ya sulit untuk menjadi sempurna 100%. Tapi saya sedang berusaha. Bukan tidak berusaha. Bukan berpasrah pada alam, pada semesta. Saya sedang berusaha mengerjakan itu. Ya. Sehingga ada badai apapun, seberat apapun, ada badai, masalah yang diakibatkan karena ya macam-macam, saudara. Kondisi keuangan mungkin, jabatan mungkin, pelayanan mungkin, orang terdekat mungkin. Ya, kita bisa terus firm aja, ya, berjalan dengan jalan yang benar, nggak tergoyahkan. Nah ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Jadi belajarlah jadi pribadi yang tadi bijaksana, yang membangun rumah di atas batu. Kalau nggak mau dengerin perkataan Tuhan, atau dengarkan tapi nggak mau melakukannya, ya ini seperti orang yang nggak bijaksana, yang bodoh, yang bangun rumah di atas pasir begitu saja dan akhirnya ketika banjir bandang terjadi, rumah itu hanyut dan hancur. Mau seperti itu? Tentu tidak, saudara. Karena membangun rumah itu kan sudah ada tenaga, effort, waktu, korban juga. Maunya dinikmati dengan lama gitu. Tapi baru beberapa bulan ada banjir dan hanyut. Kan sia-sia apa yang kita usahakan dengan maksimal untuk bangun rumah itu. Mungkin lebih berat membangun rumah di atas batu. Harus butuh effort khusus. Lebih lama, is okay. Lebih besar biayanya, is okay. Kayak bangun rumah kalau pakai pondasi batu-batu kali kan itu menggali dulu. Terus beli batu kali, ya. Terus disusun sedemikian rupa. Udah jadi pondasi baru dibangun tembok ke atas. Mungkin kalau dibandingkan langsung bangun tembok ke atas aja tanpa pondasi, ya ada perbedaan waktu mungkin sekitar seminggu, bisa sebulan. Ongkos kerjanya lebih besar pakai batu, dananya juga beli batunya, semennya dan lain sebagainya. Tapi itu paling nggak aman, saudara. Yang saya bilang mendapatkan sesuatu tuh nggak ada yang instan, semuanya by proses. Kalaupun saya boleh menganggap diri saya oke hari ini, itu proses panjang. Ya kalau ngomongin air mata, pengorbanan, kesalahan demi kesalahan kita lakukan, kebodohan demi kebodohan kita lakukan. Kebodohan atau kesalahan yang kita lakukan itu kan kalau kita cermati dan kita
pakai sebagai pembelajaran kan bisa bagus, sehingga besok kita nggak salah lagi, saudara. Jadi tentu dalam hidup saya, harus saya akui, di masa lalu banyak kesalahan-kesalahan, dan saya belajar di kesalahan itu. Sehingga sekarang saya paling tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan itu untuk menjadi Seno yang seperti ini ya, Seno yang harus lewati proses panjang. Saya memahami begitu, nggak ada yang instan di dunia ini. Menjadi orang beriman itu nggak ada yang instan. Menjadi hamba Tuhan yang menyenangkan Tuhan nggak ada yang instan. Menjadi hamba Tuhan yang jadi berkat bagi banyak orang nggak ada yang instan. Bahkan pelayanan itu menjadi berhasil nggak ada yang instan. Harus ada perjuangan. Saya melayani hari ini bukan saja yang konvensional, saya berusaha beradaptasi. Program seperti ini kan saya sedang beradaptasi. Saya sedang berinovasi. Program ini kan juga inovasi pelayanan kami. Mungkin belum ada hasil yang signifikan, tapi saya percaya kok, hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Usaha itu ya pasti nanti akan membuahkan hasil yang baik. Hasil itu tidak akan mengkhianati, maafkan saya. Ya, usaha itu tidak akan terkhianati. Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Itu ya, kalimat itu yang lagi saya cerna tadi. Ya. Usaha yang mati-matian, ya hasilnya pasti akan bagus. Usaha yang setengah-setengah, ya hasilnya ya setengah-setengah. Usaha yang ala kadarnya, hasilnya ya ala kadarnya. Tidak berusaha, ya tidak ada hasil. Hasil tidak mengkhianati usaha, saudara. Ya, jadi ayo sama-sama jadi orang Kristen yang berusaha agar terus bisa menjadi orang Kristen yang jauh lebih baik. Ayat 28 dan seterusnya, ya. Di ayat yang terakhir di pasal ini. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi mengajarnya bukan cuma ngomong, pinter ngomong, tapi powerful, berkuasa. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Yesus itu sudah dikerjakannya dalam hidupnya. Sehingga akhirnya perkataannya mungkin sama dengan perkataan ahli Taurat lainnya. Firman yang dipakai, yang dikutip mungkin sama dengan firman yang dipakai atau dikutip ahli Taurat lainnya. Mungkin tensinya, nadanya, intonasinya sama dengan ahli Taurat juga. Tapi karena Yesus sudah menjalani apa yang diajarkannya itu, menghidupi apa yang diajarkannya itu, mengimani apa yang diajarkannya itu. Jadi perkataannya itu meskipun sama, tapi mengeluarkan kuasa. Karena itu yang dia imani, itu yang dia sudah hidupi. Saudara kekasih Tuhan, imani sungguh firman yang kau dengar hari ini. Hidupi sungguh, sehingga kau akan mengalami mujizat kuasa nantinya. Jadi, dengarkanlah perkataan Tuhan di pasal 7 Matius ini, dan semoga doa saya semua kita bisa melakukannya dalam keseharian kita. Jadi, jadilah orang yang bijaksana, sadarlah bahwa di sekitar kita itu banyak yang jahat, ada serigala yang sedang berbulu domba, maka itu supaya tidak disesatkan kita harus bijaksana, paling tidak menjadi orang yang juga tidak menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Lakukan aja dengan tulus, dan juga jangan mengungkit apa yang kita sudah lakukan di masa lalu, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Sebab kalau demikian, kata Tuhan, kau jahat. Lakukan dengan tulus. Itu bisa kita lakukan kalau kita punya iman yang benar. Iman yang benar tadi diilustrasikan membangun rumah di atas batu. Apa artinya? Jawabannya apa itu? Intinya apa itu? Kalau mau punya iman yang benar, iman itu harus timbul dari pendengaran, dari perkataan Tuhan, dan melakukannya. Sehingga Yakobus katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi percaya dengan apa yang kau imani, dan lakukan supaya ada buah dalam imanmu itu. Dan buah itu yang merasakan orang lain, dan tentu Tuhan yang akan menikmati hidupanmu. Semoga dipahami
Semoga apa yang saya sampaikan di malam hari ini jadi berkat buat saudara. Kalau ada saran, ada masukan, ada hal yang lain yang saudara bisa tambahkan untuk memperkaya saya dan semua yang mengikuti program ini, silahkan berikan di kolom komentar pemahaman saudara, supaya saya juga diberkati oleh saudara. Kita saling memberkati. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akhiri program kita malam hari ini, saudara. Semoga jadi berkat buat saudara. Kita sudah selesaikan ya Matius pasal 7 ini. Saya berharap semuanya diberkati Tuhan. Dan saya bersyukur bisa masih diberikan kesehatan untuk berbagi apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Terus mohon dukungan doa saudara buat program ini, buat secara keseluruhan The Warriors Digital Ministry. Lewat doa saudara, kalau saudara juga tergerak untuk memberkati pelayanan kami, untuk memperlengkapi alat-alat dalam program ini, untuk mendukung program ini agar semakin lebih baik, ada juga nomor rekening yang tersedia. Nomor rekening ini bukan nomor rekening pribadi, tapi nomor rekening digital pelayanan kami, ya memang atas nama saya. Ya, semoga nanti lewat apa yang saudara berikan, kita bisa memperbaiki semakin hari program ini sehingga bisa dikemas jauh lebih baik lagi. Terima kasih buat kebersamaannya di malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, dan mampukan kami jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman. Tuhan Yesus yang baik, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kau adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, dan sampai jumpa di esok malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.